Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 1 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Enak gitu dicuekin? Enak gitu dicuekin? Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sebuah hubungan menjadi rusak karena masalah komunikasi, dan komunikasi ditentukan oleh sikap kedewasaan dalam diri seseorang. Kami ingin belajar untuk memperbaiki komunikasi kami, supaya kami tidak saling mencuekkan satu dengan yang lain, baik dalam rumah tangga maupun dalam komunitas lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Enak gitu dicuekin? Ini bahasanya bahasa sehari-hari. Namun secara bahasa Indonesia mungkin agak kurang tepat ya. Enak gitu dicuekin. Namun itu yang terjadi di dalam sebuah relasi yang berakhir dengan buruk. Sebuah relasi yang berakhir dengan dingin. Dan kemudian putusnya komunikasi. Berawal dari mana sahabat perjalanan? Sebuah relasi yang cuek itu biasanya diawali dengan sebuah relasi yang sangat hangat, relasi yang sangat baik, relasi yang saling untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Sebuah relasi yang sangat luar biasa. Dalam rumah tangga diawali dengan sebuah pesta pernikahan, diawali dengan janji-janji, dengan sangat optimis dan sangat yakin rumah tangga yang dibangun akan indah seindah surga. Dengan keyakinan seperti itulah, dengan tersenyum, dengan tatapan yang mesra, menyampaikan janji pernikahan di depan pendeta, tentunya di hadapan Allah dan di dalam rumah Tuhan yang kudus. Aku akan setia dan selanjutnya di dalam segala keadaan. Namun apa yang terjadi dalam proses waktu? Hubungan kemudian menjadi meninggi karena satu dan lain hal, timbul percekcokan, timbul pertengkaran, yang firman Tuhan katakan, yang keluar bukan lagi kata-kata yang baik, tapi kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat. Itu yang dikeluarkan, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang merusak, kata-kata yang menyerang, kata-kata yang menyakitkan. Itu yang terjadi. Mari sahabat seperjalanan, sewaktu sahabat seperjalanan mendengarkan layanan renungan audio saat teduh ini, mari kita telaah apa yang terjadi dalam sebuah hubungan dengan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, yang siogianya menjadi pasangan seperti sepasang sumpit, seperti garpu dan sendok yang saling melengkapi, seperti sepasang sandal dan alas kaki, sepatu dan yang lainnya, yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Ukurannya sama, panjangnya sama, besarnya sama, namun yang satu untuk kiri, yang satu untuk kanan. Lalu mengapa timbul sebuah persoalan dalam komunikasi? Karena memaksakan setiap masing-masing menjadi sama seperti dirimu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Kalau kita ingin semua orang sama dengan diri kita, maka mulailah sahabat seperjalanan, mulai hari ini. Boleh coba-coba. Belilah sandal 2 pasang, kemudian sesuai dengan ukuran kakimu, dan pakailah sandalnya hanya sebelah kanan dua-duanya, atau sebelah kiri dua-duanya. Sewaktu sandal dipakai sebelah kanan dua-duanya, kaki kiri akan protes karena dia tidak nyaman. Arah kakinya berbeda. Dan sewaktu kemudian kaki kanan dipaksa untuk pakai kaki kiri juga, dua-duanya sebelah kiri, apa yang terjadi? Sahabat seperjalanan, semoga ilustrasi tentang sepasang sandal, sepasang sepatu, dan sepasang alas kaki ini, itu memberikan kepada kita sebuah pencerahan, bahwa di dalam relasi itu tidak bisa dipaksakan semua orang sama persis seperti kita. Untuk bisa menerima perbedaan, maka dibutuhkan sebuah sikap yang dewasa. Dan sikap yang dewasa itu adalah diungkapkan dalam bentuk saling pengertian, saling melengkapi, saling menolong, saling mengalah.
saling berjabat tangan, beriringan, berjalan bersama, maka akan indah. Rumah tangga akan indah, dalam dunia kerja akan indah. Hubungan dalam dunia pendidikan, di sekolah, di kampus akan indah. Hubungan bertetangga di masyarakat akan indah. Hubungan dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, antar suku, agama, ras, dan antar bangsa akan indah. Namun sewaktu semua orang dipaksa untuk memakai hanya sepatu kanan, sandal kanan, atau dipaksa semua orang hanya untuk memakai sandal atau sepatu hanya sebelah kiri, di sanalah persoalan. Pasti pihak yang tidak cocok akan berontak. Dia akan melawanmu, dia akan protes, dia akan mengkritik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tidak hanya masalah suami istri atau saudara yang sedang berpacaran, tapi pasangan dalam lingkup yang sangat luas. Artinya apa? Saling bekerja sama, saling mengerti, saling menjaga integritas, saling menjaga kesetiaan. Antara memberi dan menerima bergantian. Antara bicara dan mendengar bergantian. Jangan menjadi pribadi yang dominan. Bicara terus, menekan terus, sementara pihak lain suruh mengalah. Orang lain diminta baik, orang lain diminta berubah menjadi lebih baik. Sementara dirimu makin hari makin lebih buruk. Sehingga timbullah pada satu titik berhenti berkomunikasi. Satu dengan yang lain saling mencuekkan. Maka hubungan menjadi lemari es yang dingin. Tidak akan terjalin lagi. Siapa yang dirugikan adalah anak-anak, cucu, bawahan kita, orang yang di sekitar kita. Tidak akan menerima aura yang positif, aura yang memberkati. Karena hubungan yang tidak terbangun, yang tadinya manis, yang tadinya indah, masuk dalam pertengkaran, keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata menghina, kata-kata mengfitnah, kata-kata menyakitkan. Lalu kemudian mengambil sikap, berhenti, saya tidak akan berkomunikasi lagi. Lalu akhirnya dua-duanya saling cuek satu dengan yang lain. Mau berpisah, sayang. Mau terus, tidak sanggup. Lalu apa hubungannya akan dilakukan? Mau berpisah, tidak mungkin. Karena apa? Karena masih saling membutuhkan. Tetapi mau lanjut, tidak tahan. Bagaimana? Situasi ini situasi yang sangat tidak enak dan tidak nyaman. Maka cara yang terbaik adalah perbaikilah. Milikilah kerendah hatian. Tidak perlu menunggu siapa yang duluan meminta maaf. Siapa yang duluan kemudian memulai komunikasi dan memperbaiki diri. Kalau setiap orang memulai dari dirinya sendiri tanpa peduli dia berubah atau tidak, cukup kita bertanggung jawab kepada Allah. Maka hubungan-hubungan yang retak, yang hancur, yang akhirnya berujung dengan saling mencuekkan, itu akan dipulihkan oleh Allah. Akan dikembalikan menjadi indah seperti semula. Bagaimana caranya? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29, simpan itu di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan yang menghadapi sebuah komunikasi yang saling buruk, akhirnya berujung saling mencuekkan satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan akan pulihkan, berikan kematangan, kedewasaan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berhenti saling mencuekkan, mari kita bangun dan perbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat kita, dan Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Amin.